semuanya, balik lagi di channel Marvi Dini Putri bersama gue Dini. Jadi hari ini aku akan ngebahas sebuah parfum baru, parfum lokal baru bernama Etre. Jadi tulisannya Etre, tapi bacanya katanya Etre gitu. Semoga aku nggak salah pengucapannya. Jadi kalau misalnya kalian penasaran, please nonton videonya sampai habis ya. Buat kamu yang baru gabung di channel ini, aku ucapkan selamat datang. Perkenalkan aku Dini. Aku suka membahas wangian. Jadi kalau misalnya kamu suka dengan topik tersebut, pastikan kamu udah subscribe channel ini dan juga dinyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu dapat info setiap kali aku update video baru. Oke, jadi kemarin pertama kali lihat brand yang satu ini tuh sebenarnya dari Instagramnya Mbak Dep dari All Factory. Katanya ini tuh perfume lokal sebenarnya, karya anak bangsa yang dia itu didesain di Paris, lalu dia tuh diformulasikan di Grasse. Itu yang bikin aku jadi tambah penasaran apakah akan memberikan sentuhan yang berbeda gitu daripada perfume lokal kebanyakan. Nah, aku akan bahas di sini. Anyway, perfume ini tuh aku beli sendiri, jadi aku bukan dikirimkan dari brandnya gitu, karena emang aku tertarik banget. Harganya juga nggak nyampe 100.000 kan untuk dapat 3 varian ini. Mereka tuh baru jual vial-vialnya aja, jadi ada 3 wangi yang mereka jual. Dia datang dengan kotak seperti ini. Kotaknya cakep sih menurut aku. Ini dengan untuk 3 wangi ini harganya adalah 99.000. Kita juga dapat pouchnya gitu. Jadi ini perfumenya tadinya ada di dalam pouch ini gitu, dan ini cakep banget. Ini bahannya nggak ecek-ecek menurut aku, jadi cukup yang kuat gitu. Ini bisa dimasuk, bisa buat bawa yang full bottle juga kayaknya nanti karena gede. Terus dapat juga voucher 99.000, lumayan banget untuk pembelian full botolnya mereka gitu. Tapi pada saat aku bikin video ini, mereka tuh udah ngeluarin versi yang full botolnya. Jadi bisa kalian lihat di sini, dan aku udah check out 1 full botol dan memakai voucher mereka gitu. Yang mana yang aku nanti pada akhirnya akan beli yang full botolnya. Kalian bisa nonton sampai habis ya. Botolnya itu sungguh-sungguh cakep sih menurut aku, unik dan berkesan kayak perfume niche, kayak perfume mahal gitu loh. Jadi selain karena wangi yang enak, aku juga tertarik karena pada akhirnya melihat gimana bentuk full botolnya. Nah, masing-masing vial ini tuh berisi 2 ml, isinya adalah eau de parfum gitu, dengan kalau mereka tuh menuliskan sebenarnya concentrate-nya itu tuh berbeda-beda. Jadi mulai ada yang 15% fragrance-nya, terus 18% sampai 20%. Kita langsung masuk aja pada perfume yang pertama. Aku mau bahas yang namanya Libre d'Esprit ini. Aku nggak salah pengucapannya. Nah, yang ini tuh dia full botolnya yang bentuknya kayak gini. Untuk kotak yang vialnya itu dia warnanya yang orange, kayak merah bata gitu sih. Untuk jusnya dia bening gitu ya kalau untuk yang di vialnya ini. Aku akan langsung spray aja di sini. Untuk awal penyemprotan, ini adalah perfume yang sama sekali nggak ada kesan alkohol nyegrak. Ini aku langsung spray dan langsung sniff. Biasanya tuh aku ada kayak tendensi untuk bersin gitu atau rasa menyegrak gitu ya di hidung, tapi ini tuh sama sekali enggak. Dia sedikit ada kesan oily-nya, tapi enggak yang sampai ngerasa kayak bener-bener berminyak oily gitu. Dia ada sih sedikit, dan ini tuh menurut pengalamanku hilang sekitar 10-15 menit untuk dia bisa bener-bener nggak ada kesan oily-nya. Oke, Libre d'Esprit ini tuh dibuka dengan wangi nanas. Kalau menurut aku ini tuh langsung membuat aku teringat sama wangi nanas. Ini wangi nanasnya tuh yang kesannya cukup realistik, kayak wangi nanas seger, asam berair, enak banget. Dia tuh lebih kayak wangi es buah gitu ya. Kayak bulan-bulan puasa gini tuh kayak keingetnya langsung ke es buah gitu. Seger banget, ada sedikit sentuhan wangi creamy-nya gitu, tapi bukan sampai creamy yang sampai bikin belenek gitu, enggak. Jadi creamy-nya tuh kayak cuman menghiasi doang gitu. Enggak sampai creamy banget, tapi dia menyeimbangkan wangi yang asem fruity-nya gitu, jadi nggak terlalu yang tajam banget gitu. Jadi notes yang dia pakai di sini, kalau menurut yang aku tangkap dari Tokopedia mereka ya, karena mereka tuh menjabarkan gitu, tapi kalau menurut aku tuh dia ingin mengatakan bahwa dia notesnya adalah watermelon gitu ya, dan semangka, dan itu emang memberi kesan segar berair tadi. Terus ada pineapple, bener kan, nanasnya tuh berasa banget. Sebelum aku lihat notesnya aja aku udah langsung tahu ini pasti ada wangi nanasnya. Terus ada peach cocktail yang bikin wanginya tuh agak sedikit-sedikit sparkling gitu. Dan dia tuh dipadu ternyata sama coconut water. Jadi emang bukan buah kelapanya, tapi dia pakai air kelapa. Makanya wangi creamy-nya itu bukan creamy yang enek, tapi lebih ke creamy yang tetap fresh gitu ya. Fresh watery gitu. Lalu diperpadukan juga katanya sama musk dan juga sandalwood gitu.
Ini tuh sebenarnya wanginya ya kayak aku bilang tadi, kayak minuman es buah, kayak koktail gitu, kayak ada sedikit sparkling campuran sama wangi sodanya, tapi nggak terlalu dominan banget. Ini tuh wangi-wangi tepi pantai kalau aku inget, kayak wangi-wangi bebuahan tropis yang seger banget, yang cocok banget dipakai di siang hari panas-panasan. Tapi dia itu tetap wanginya tuh kesannya adalah bukan kesan yang tajam gitu, sekalipun dia tuh kayak ibaratnya tuh freshy yang seger. Kan kebanyakan parfum-parfum freshy yang pernah aku sniff itu wanginya tuh kesannya jadi tajam di hidung. Ini tuh tetap yang lembut gitu ya wanginya. Tipe-tipe wanginya sebenarnya tipe wangi yang bikin bersemangat, terus tipe yang bisa dipakai sehari-hari, kayak aku bilang tadi, panas-panasan pun oke pakai ini, jadi siang hari, malam hari pun oke. Dan ini termasuk tipikal yang menurut aku cukup unisex, bisa dipakai cowok ataupun cewek. Dan dari umur yang masih remaja sampai dewasa pun oke pakai perfume yang satu ini. Jadi menurut aku ini perfumenya cukup yang tipe-tipe versatile, gampang disukai kebanyakan orang. Kalau kalian yang suka wangi-wangi seger-seger buah tapi tetap ada manis dan creamy-nya gitu sedikit, nah kalian bakal suka kayaknya sama perfume yang satu ini. Gimana tentang ketahanannya? Kalau mereka itu klaim di sini fragrance concentration-nya itu adalah 15% gitu ya. Untuk klaim ketahanannya itu ada sekitar 4 sampai 6 jam. Tapi sejujurnya menurut pengalamanku beberapa hari memakai ini, dia itu bisa tahan di kulit aku sekitar 6 sampai 8 jam. Memang di 3 sampai 4 jam awal aja yang wanginya lumayan kenceng. Itu pun kencengnya jujur ini bukan tipe yang project mabul-mabul kalau di aku. Palingan cuma projectnya sekitar 1,5 meteran. Tapi sampai 2 jam 3 jam awal tuh dia masih kerasa lumayan gitu. Setelah itu kayaknya masih di respray, tapi kalaupun nggak di respray mereka tetap bisa tahan kalau di kulitku sampai di jam ke-6, bahkan sampai jam ke-8 tuh udah masih ada tapi tipis banget. Kalau dari seleraku wangi ini aku akan kasih nilai dia sekitar 7,5/10. Aku lumayan suka, tapi bukan yang suka banget langsung suka dalam hidupan pertama gitu. Tapi ini termasuk yang menurut aku cukup enak. Oke, kita akan lanjutkan ke perfume yang kedua, namanya adalah Volcanic. Ini kalau untuk vialnya yang kotaknya berwarna ungu gitu ya. Full botolnya bentuknya kayak warnanya kayak gini gitu, ke arah ungu-ungu juga, tapi bukan yang ungu kayak gini gitu, beda. Warnanya lebih ke arah merah. Jusnya warnanya sedikit lebih gelap gitu ya, sedikit ada warnanya. Kalau yang tadi kan bening banget. Dan aku akan coba spray di tangan sebelah sini. Untuk jusnya kurang lebih sama ya, oily-nya segala macam tuh kurang lebih sama, dan sama juga dia nggak ada wangi alkohol yang menusuk hidung. Jadi ingat waktu aku nyobain perfume-perfume ini pertama kali itu yang aku coba adalah si Volcanic ini. Dan itu langsung memberikan kesan di aku yang bener-bener kayak, wah ini wangi ether, ini sesuatu yang berbeda gitu ya. Enak banget wanginya. Jadi Volcanic ini tuh dibuka dengan wangi sweet floral menurut aku. Manis banget, ada sedikit sih sentuhan fruity-nya. Fruity-nya tuh adalah fruity-fruity yang manis juga, tapi jadi kayak fruity floral. Cuman kalau fruity yang biasanya aku sniff itu kan ada asam-asamnya, ini sama sekali nggak ada wangi asam di hidung aku. Jadi bener-bener yang cuman manis fruity bercampur sama bebungaan yang manis. Kesan yang ditimbulkan tuh wanginya tuh adalah lembut, feminin, terus sensual gitu ya. Jadi emang ada kesan sensualnya, tapi tetap yang tipe-tipe anggun gitu, wangi-wangi anggun. Ini bebungaannya bukan tipikal bebungaan yang sering aku temui di beberapa perfume lokal gitu yang beredar gitu. Kayak biasanya kan kayak paling sering tuh adalah kecium wangi rose atau jasmine gitu. Ternyata yang dia pakai di sini tuh adalah iris. Sebenarnya dia pakai jasmine juga, iris dan jasmine. Tapi sejujurnya jasmine-nya di sini bukanlah yang dominan kalau di hidung. Lama-lama tuh kecium juga sedikit wangi agak creamy-creamy-nya. Aku nggak tahu dari mana, tapi kalau dilihat dari notes-nya, dia pakai sandalwood. Kemungkinan wangi creamy-nya itu adalah perpaduan dari floralnya dan juga sandalwood-nya. Jadi notesnya apa aja sih yang aku baca di Tokopedia, dia itu pakai pears dan berries untuk bebuahannya, which is emang wanginya tuh yang manis. Pear itu kan juga wanginya nggak terlalu asam ya, emang manis gitu. Terus dia pakai iris dan jasmine, terus patchouli, sandalwood, dan ada sedikit sentuhan vanilanya. Sejujurnya waktu aku baca notesnya ini tuh baru aku ngerasa bahwa kayaknya emang wangi-wangi yang agak sedikit creamy lembutnya itu tuh mungkin didapat dari vanilla juga. Jadi karena emang aku
pada dasarnya pencinta wangi-wangi vanilla, makanya aku ngerasa ini tuh kayak wangi yang enak banget dari pertama kali sniff. Ini wangi yang langsung bikin aku jatuh cinta dari pertama kali aku menghidu wangi ini gitu. Untuk wangi ini sendiri, aku tuh bisa kasih nilai dia tuh mungkin 9 dari 10. Aku suka banget wangi ini dari pertama kali sniff, dan makin kesini pun juga aku tetap suka sama wanginya. Ini tuh tipe-tipe wangi yang bisa dipakai wanita-wanita yang kesannya tuh jadi, kalau pakai ini tuh jadi kayak anggun, cantik, feminin, berpakaian rapi, dan kayak kesannya tuh wangi wanita baik-baik. Gimana tentang SPL-nya? Kalau menurut mereka ini tuh fragrance concentration-nya adalah 18%, which is lebih banyak daripada yang sebelumnya 15% ya, dan klaim mereka tuh bisa tahan 6-8 jam. Tapi menurut pengalamanku, dia itu tahan bisa 8 bahkan sampai 9 jam, lebih panjang daripada klaimnya mereka gitu. So far ini yang menurutku paling lumayan, ketahanannya itu lebih daripada yang lain-lain, paling tahan lama lah intinya, dengan projection yang sebenarnya sih masih sama. Tipe-tipe perfumnya Etre ini tuh kayak emang bukan yang tipe mabul-mabul, tapi kayak 2 jam awal itu dia masih seliweran terus di badan kita sampai sekitar 1,5 meteran projectionnya. Tapi bukan yang mabul-mabul kayak aku bilang tadi, tapi setelah itu dia akan soft aja di kulit. Kalau ini bisa sampai di jam ke-9 gitu. Kalau pada waktu aku mencobanya malam hari dan indoor di ruangan yang ber-AC. Volcanic ini tuh bisa dipakai kemana? Menurut aku ini tuh wanginya bisa dipakai ke acara semi formal to formal. Bisa aja untuk yang sehari-hari, tapi bukan tipe yang untuk dipakai panas-panasan banget gitu. Selama sehari-harinya masih indoor gitu, nggak suhu ruangan, bukan suhu panas, menurut aku masih oke banget dipakai. Untuk acaranya bisa untuk yang ke kantor, untuk acara yang sampai ke formal kayak acara dinner, buat ngedate pun oke. Tapi memang ini bukan tipe-tipe wangi remaja sih. Ini wanginya lebih kesannya dewasa, bukan yang tua banget sih, tapi kesannya tuh kayak mungkin sekitar 20 tahunan ke atas lah gitu. Dan emang lebih cocok wanginya untuk cewek sih, untuk wanita gitu. Oke, kita masuk ke perfume berikutnya bernama Force de Ame gitu. Semoga aku juga nggak salah pengucapannya karena emang lidah orang Indonesia ya. Dia kotaknya warnanya abu-abu seperti ini untuk full botolnya yang kayak gini bentuknya. Dan dia ini aku akan spray di sini. Anyway, dia jusnya juga bening mirip kayak yang pertama tadi. Jadi, untuk Force de Ame ini tuh dibuka dengan wangi citrus yang sparkling menurut aku. Dan ini tuh sejujurnya adalah wangi yang paling dinamikanya tuh berasa banget di hidung aku. Dari awal penyemprotan sampai tengah sampai akhir tuh dia tuh kelihatan banget perubahannya gitu. Dinamis banget wanginya gitu. Ini kayak contohnya ini, dia tuh dibuka dengan wangi sparkling yang fresh, citrusy, asem-asem. Lalu dia tuh setelah beberapa lama tuh kecium malah wanginya lebih ke arah kayak wangi dedaunan yang pahit gitu. Jadi citrusinya lebih ke arah yang citrusi pahit gitu. Cuman anehnya biasanya kan wangi-wangi yang citrusnya kenceng itu tuh bener-bener yang jadi sharp gitu, yang jadi yang terlalu bright atau tajam gitu. Nah ini itu dia memang rasanya tuh bright gitu, tapi nggak tajam sama sekali. Di hidung tuh masih bener-bener nyaman. Menurut aku tuh dia jusnya blendingannya smooth banget. Enak. Ini tuh masih berasa wangi yang lebih ke arah kayak aku bilang tadi, kayak wangi daun-daun pahit, kayak wangi sesitrusan yang pahit. Tapi lama-lama dia itu mulai kecium wangi rose gitu. Rose yang super kalem gitu ya. Jadi wangi citrusnya tadi tuh lalu diimbangi sama wangi bunga rose yang kesannya kalem terus nyaman di hidung. Terus elegan juga. Yang mana rose-nya itu tuh mengingatkan aku sama kayak perfume-perfumenya Larif Cute yang dia tuh dupe-nya Chloe gitu ya. Rose yang basah gitu loh. Menurut aku yang rose-nya tuh habis disiram air, jadi kayak seger banget. Rose basah, tetap kesan elegan dari si rose-nya dapat, tapi dia berpadu sama citrusi yang asem tadi, jadi lebih fresh lagi. Setelah itu dia bertahan di kulit wangi rose-nya itu gitu ya. Jadi kalau aku tuh menurut pengalamanku yang bertahan itu di belakang tuh adalah wangi rose yang lebih kenceng, tapi nanti dia tuh berganti-gantian gitu. Kadang kecium wangi rose, kadang kecium wangi sparkling kayak asem-asem seger citrusi, kadang rose lagi, kadang citrusi lagi. Jadi kayak berubah-berubah gitu wangi. Itu emang pengalaman yang menurut aku tuh unik banget, aneh banget, tapi berkesan dan menarik gitu loh.
Enak banget ini wangi yang satu ini. Kalau dia bilang notesnya itu yang dia pakai tuh ada transparent floral, like dew on a rose petals gitu. Jadi kayak ada seperti ada embun di atas bunga mawar gitu. Terus abis itu ada cedarwood dan juga musky dan sedikit sentuhan fruity kata dia gitu. Tapi dia nggak bilang ada wangi citrusnya. Tapi jujur aja di hidungku ini wangi citrusnya lumayan berasa gitu ya. Kalau salah ya mohon maaf. Mungkin dia bisa aja dia pakai fruity yang lain. Tapi kalau menurut aku sih wanginya tuh kesannya adalah citrusy dan juga rose gitu. Dan ini adalah wangi yang tidak ada creamy-creaminya. Jadi kalau dua temennya tadi itu dia ada sedikit kesan creaminya. Kalau yang pertama dari coconut, terus yang si volcanic itu tadi dari sandalwood. Kayaknya yang ini tuh paling nggak ada creaminya. Jadi bener-bener yang fresh, basah, rose petals gitu yang bercampur sama wangi citrus. Pokoknya enak banget. Ini juga enak. Kalau aku disuruh kasih nilai, aku bakal kasih nilai dia 9 juga. Jadi itu aku tuh sama sukanya antara si Force de Ame ini sama Volcanic tadi. Sama-sama aku kasih nilai 9 gitu. Nah sekarang gimana tentang performanya dari si Force de Ame ini? Jadi kalau mereka sendiri mengatakan bahwa ini tuh fragrance concentration-nya adalah 20%. Jadi paling banyak fragrance concentration-nya gitu. Cuman kalau di kulit aku sih kalau dari segi oily-nya sama-sama aja sih. Dia juga kurang lebih 10 menit udah hilang oily-nya. Dan dia tuh klaimnya tahanannya cuma 5-6 jam. Jadi lebih di bawahnya daripada si Volcanic tadi. Nah, kalau menurut pengalamanku sebenarnya untuk projection dia sama seperti yang lain, kurang lebih 1,5 meteran aja, bertahan sampai 2 jam awal. Yang aku bilang tadi tuh kadang kecium rose, kadang kecium citrus. Tapi untuk ketahanannya sendiri stay di kulit itu kalau di aku tuh bisa 6-8 jam sebenarnya, mirip sama yang Libre tadi awal. Kalau mereka klaimnya 5-6 jam, di kulitku tuh bisa bertahan lebih lama dari apa yang mereka klaim dalam pemakaian ya itu tadi di ruangan dan pada malam hari aku cobanya. Dan itu pemakaian di kulit. Yang pasti kalau dipakai di baju itu akan bertahan tiga-tiganya pasti lebih lama. Cuman aku nggak coba. Akhirnya aku sendiri bingung waktu itu pengen beli yang mana karena aku tuh sama-sama suka. Pertama kali aku sukanya sama si Volcanic. Terus habis itu aku semakin lama semakin suka sama Force de Ame juga. Jadi aku bingung, aku mau beli full botolnya yang mana. Pengen beli dua-duanya tapi mesti nabung dulu kayaknya. Akhirnya aku putuskan karena kayaknya wangi-wangi perfume rose aku tuh udah lumayan banyak gitu ya, yang arah-arahnya ke arah rose. Walaupun ini rose yang berbeda sih sebenarnya. Dan ini tuh lebih menarik di hidung aku dan ketahanannya pun lebih lama yang Volcanic. Akhirnya aku putuskan untuk beli full botolnya yang Volcanic gitu. Semoga kedepannya nanti punya rezeki lagi aku pengen beli yang Force de Ame ini gitu. Terus pas aku lihat-lihat juga aku seneng banget karena ternyata mereka itu udah ada kode BPOM-nya. Jadi harusnya sih aman dan emang di kulitku sejauh ini juga aman. Dia nyaman banget sih di hidung tuh, nyaman banget. Di kulit juga nggak ada sama sekali kesan panas yang mengganggu di kulit gitu, nggak ada. Jadi menurut aku ini salah satu perfume yang oke banget untuk dicobain gitu. Emang mereka tuh masih sistem PO, jadi baru dikirim kayaknya habis lebaran gitu ya. But it's okay, aku tunggu gitu. Sementara aku masih bisa sniff yang si vial-vialnya dulu aja gitu, sambil menimbang-nimbang apakah aku akan beli si Force de Ame ini atau enggak gitu. Jadi kurang lebih itu yang bisa aku bagikan kepada kalian mengenai pengalamanku memakai ketiga perfume ini. Semoga ini bisa memberikan informasi kepada kalian gitu tentang perfume-perfume dari brand Etre ini. Dan kalau misalnya kalian juga udah nyobain, please komen di bawah dong mana favorit kalian. Kalau misalnya kalian yang belum cobain, kira-kira mana yang menurut kalian paling menarik untuk dikepoin, oke? Terima kasih banget buat kalian yang udah nonton videonya sampai habis. Kalau kalian suka jangan lupa di like, subscribe, dan juga share videonya ke sosial media kalian. Pastikan kalian juga udah follow Instagramku di sini dan sampai jumpa di videoku yang lainnya. Bye-bye.